orang dengan tingkat kepuasan 80%, Bang. Mosok sih itu nggak dipergunakan untuk daya tawar politik? Kalau ada batasan Maksimal. maksimal Iya. bahaya itu. Karena Prabowo udah berapa sekarang usianya? Orang yang Anda lawan 2 kali dalam pemilu, Nah, kok tiba-tiba sekarang Anda bersama dia melawan orang yang mendukung Anda 2 kali pemilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini kita menghadapi Bung Rey ini, assalamualaikumnya mesti kental ya, nggak boleh main-main ya. Jangan salah tajwid, Bang. Dimarahi Pak Mahfud MD kita kalau salah-salah tajwid. Pak Mahfud kan pernah kritik tuh. Ya. Apa ini orang sok-sokan ngomong Islam? Assalamualaikum aja belum benar. Viral itu Pak Mahfud ngomong kayak begitu. Ya perlu juga ada orang yang koreksi ya kan. Benar, Koreksi. benar. Supaya kalau mau bicara agama ya betul-betul menguasai agama. Menguasai, Gitu ya. kan. Tajwid itu kan udah elemen teknisnya tuh, Bang. Ya iyalah, ya kan. Kadang-kadang orang menjadi imam tapi baca Al-Fatihahnya masih Ya, salah-salah kan. benar. Tapi mau jadi imam gitu Mau loh. jadi imam kan gitu. Biasalah orang kan kalau macam-macam orang untuk menghadirkan eksistensi ya. Betul. Bung Rey, ini sekarang kan yang diributkan soal Pilpres ini bukan persoalan kualitas capresnya, ya kan, kualitas cawapresnya, kemampuan mereka untuk memahami persoalan-persoalan bangsa dan negara, gitu kan. Itu kan sekarang kita lihat udah mulai tidak dibahas. Sekarang yang paling banyak dibahas itu siapa yang didukung oleh Jokowi, ya kan? Siapa yang didukung oleh Jokowi? Sehingga berebutlah. Bagaimana orang ingin merebut suara pendukung Jokowi, ya? Dan lahirlah deklarasi. Ya, misalnya tim Prabowo misalnya, ya, mengajak beberapa orang dari PDIP, ya kan, untuk deklarasi mendukung Prabowo, ya kan. Sebaliknya juga gitu, ada juga dari tadinya dukung Prabowo berbalik mendukung Ganjar misalnya. Nah, jadi kalau kita lihat ini sebenarnya kan sangat teknis dan praktis ya. Padahal kan seorang pemimpin itu yang kita butuhkan itu kan apa visi misi dia, terus kemudian kemampuan dia seperti apa di dalam mengelola negara ini nanti ketika dia menjadi presiden. Betul. Nah kemudian kan hasil Litbang Kompas yang terbaru itu menyatakan bahwa pemilih Jokowi itu semakin meningkat jumlahnya mendukung Prabowo. Ya mungkin Bung juga udah tahu ya. Nah, itu kenapa itu? Ya, kita mulai dulu dari yang substantif tadi ya, Bang ya. Ya. Soal kok orang lebih banyak kelihatan berbicara tentang hal-hal yang berhubungan dengan gimmick gitu loh, Bang. Nah, saya juga kadang-kadang agak kerepotan juga ya, dengan analisa soal gimmick-gimmick ini gitu. Karena si A ketemu si A, apa yang akan terjadi? Si B ketemu si C, apa yang akan terjadi? Jangan-jangan dia batuk pun batuknya jadi tafsir tersendiri secara politik ya. Presiden pakai baju apa, apa yang terjadi dan sebagainya. Jadi untuk 2024 ini kita terlihat banyak perang simbol gitu loh, Bang. Perang gimmick, perang simbol macam-macam yang diasosiasikan terkait dengan elektabilitas, ya popularitas macam-macam dan seterusnya itu gitu ya. Jadi masih jauh kelihatan boleh disebut makin jauh dari keinginan untuk mendorong satu pemilu yang lebih kualitatif gitu. Substansinya diperbincangkan. Ya saya kira sejauh ini ya kita belum memahami betul hal-hal yang berhubungan dengan mikro dari katakanlah 3 capres
yang sedang diusung ini atau yang digadang-gadang ini gitu. Nah, kalau makronya sih menurut saya hampir sama semua, khususnya Pak Prabowo dengan Pak Ganjar itu kan sudah menyatakan diri berada di bloknya Pak Jokowi gitu ya, akan meneruskan seluruh kebijakan Pak Jokowi, tentu mungkin dengan tambahannya seperti apa macam-macam dan seterusnya itu. Tapi itu makro, yang melihat keduanya itu berbeda nanti kan di mikronya, seperti apa yang dilaksanakan, teknisnya seperti apa, durasinya seperti apa, pembiayaannya seperti apa macam-macam dan seterusnya, mungkin akan berbicara di soal mikro gitu. Nah, disebabkan karena kita terlalu banyak berbicara hal-hal yang berhubungan gimmick-gimmick ini, berhubungan dengan situasi ini gitu. Lalu ya hal-hal yang berhubungan dengan substansi, soal yang abang sebut tadi, soal pikiran-pikiran mereka 2024 ke sana itu apa macam-macam belum tergali, dan kayaknya akan tersedia nanti selama 75 hari masa kampanye itu. Itu kan sangat simpel ya, sangat sedikit rasanya 75 hari untuk mengenal calon presiden ya, visi misi mereka ya untuk 5 tahun ke depan seperti apa mereka kelola gitu. Nah, saya kira melalui berbagai forum-forum seperti ini kita tetap ingatkan kepada calon-calon presiden ini agar mulailah berbicara tentang apa sih yang mau ditawarkan kepada masyarakat 2024 yang akan datang. Jadi jangan menunggu sampai masa kampanye lalu Anda berbicara tentang visi misi gitu, karena waktunya untuk mengenali semua itu sangat singkat cuma 75 hari gitu. Nah, itu satu hal itu. Hal yang kedua adalah soal Pak Jokowi gitu. Nah, sekarang ini kan orang memang disuguhi semacam keyakinan bahwa di tangan Pak Jokowi itu ada 15% pemilih yang katakanlah solid gitu. Kemana Pak Jokowi mengarahkan telunjuknya, 15% itu akan ikut serta bersama dengan telunjuk Artinya itu gini, gitu. dari yang puas dengan kepemimpinan Pak Jokowi itu sekitar 80%, itu 15% itu solid. 15%-nya itu solid akan bergerak kemana telunjuk Pak Jokowi akan pergi gitu. Dan itu memang hasil survei ya. Tapi benarkah itu sesolid itu? Saya masih ragu juga abang itu. Saya kira 15% itu oke. Kalau memang 15% itu juga setuju dengan orang ya gitu. Tapi belum tentu 15% itu oke kalau Pak Jokowi mengarahnya ke tempat yang lain. Misalnya sebagai contoh, Pak Jokowi mengarahkannya ke Anies bagaimana? Belum tentu 15% itu oke. Kira-kira Ya mungkin 1% pun juga belum tentu. Belum tentu gitu. Nah, jadi pertemuan itu terjadi akan solid kalau orang yang dianggap oleh 15% ini juga tepat gitu. Makanya di antara yang tiga ini, kemana kira-kira telunjuk Pak akan tingkat kesulitan 15% itu akan terjadi? Tentu kita bicara dengan dua tokoh, karena ke Pak Anies nggak mungkin kan gitu ya. Pak Prabowo dengan Pak Ganjar gitu. Nah, sekarang kelihatan setelah Pak Jokowi mulai lebih dekat dengan Prabowo, pemilih yang kita sebutkan itu tadi kan mulai agak merapat ke sana gitu ya. Tapi kalau dilihat dari siklusnya Bang, saya kira itu belum sampai 5% dari 10% yang dari 15% yang disebutkan ini. Jadi mayoritas masih tetap menunggu kemana telunjuk Pak Jokowi dengan tepat diarahkan, apakah akan ke Pak Prabowo atau juga kepada Pak Ganjar. Dan sejauh ini saya lihat Pak Jokowi tidak akan menunjuk dengan tegas kemana arah dukungan yang akan beliau berikan, meskipun mungkin secara simbolik ada 1-2 yang teruntungkan dengan sikap Pak Jokowi yang belum tegas itu gitu ya. Tetapi dengan sendirinya masih ada potensi atau kans bagi calon presiden yang lain untuk mendapatkan suara mayoritas dari pendukung Pak Jokowi itu atau dari pemilih Pak Jokowi itu. Dan besar dugaan saya Ganjar masih punya harapan di situ gitu. Artinya walaupun nanti misalnya Pak Jokowi itu mengarahkan telunjuknya ke Prabowo, kans Ganjar mendapatkan dukungan itu masih besar nggak? Masih besar, Pak. Itu yang saya sebut tadi, Bang. Kalau kita ada dua kan analisis. Pertama, tepat orangnya juga. Kalau tepat orangnya solid 15% gitu. Tapi kalau orangnya nggak tepat, belum tentu juga gitu. Jadi yang 15% ini, iya kami dengan Pak Jokowi asal menemukan orang yang tepat juga, kan kira-kira gitu, Bang. Nah, itu satu. Nah, yang kedua adalah soal kalau kembali ke Pak Prabowo tadi kan, selama 2-3 bulan kelihatan hitungannya
kedekatan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu kan seperti yang saya sebutkan belum sampai 5% kok kayaknya. Iya. Ya kan yang tergiring oleh Pak Prabowo ke dirinya gitu. Faktanya kan sekarang ini kelihatan elektabilitas Pak Prabowo dan Pak Ganjar itu nggak jauh berbeda, perbedaannya pun cuma di margin error kan gitu. Nah, artinya apa? Mayoritas sekarang belum menentukan ya kemana mereka akan memilih, meskipun sudah ada apa namanya itu gambaran kedekatan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo gitu. Jadi di situ yang saya sebut Ganjar masih punya potensi yang cukup kuat untuk mendapatkan minimal setengahnya, karena masih ada mungkin 10% dari pendukung Pak Jokowi itu yang belum memutuskan gitu. Tapi kan ada kesan ya, seolah-olah Pak Jokowi ini saat ini ya, sekarang ini bukan lebih dekat mungkin, Bung, lebih dirasakan akan mendukung Prabowo kan gitu. Itu kan kesannya seperti itu. Nah ini kesan ini agak dipaksakan nggak? Sebetulnya lahir dari dua hal menurut saya, Bang. Pertama adalah intensitas pertemuan Pak Jokowi dengan Ganjar plus juga dengan PD itu agak berkurang memang. Uniknya setelah Ganjar dideklarasikan. Itu agak unik tuh. Mestinya kan setelah dideklarasikan intensitasnya meningkat dong gitu. Ini sebaliknya malah makin jarang. Pak Jokowi seperti menjaga jarak gitu ya. Bahkan dengan PDI-nya juga begitu. Nah di tengah-tengah seperti itu ya muncullah kemudian koalisi Pak Prabowo yang bertambah dari Golkar maupun dari PAN kan. Ya, di ujung-ujungnya seperti sekarang ini gitu. Saya kira terlalu naif juga kalau kita mengatakan Pak Jokowi tidak memberi sinyal yang kuat gitu, untuk dua partai ini mengacu kemana kan kira-kira itu. Karena kita ingat dahulu misalnya ketika Golkar, PAN dan P3 membuat KIP namanya, semua orang berasumsi bahwa itu dipersiapkan untuk mendukung Ganjar sebagai calon presiden gitu. Artinya sejak dari awal kelihatan sudah ada tangan presiden untuk katakanlah membuat perahu bagi pencalonan Ganjar Pranowo gitu. Nah setelah itu kan agak bubar gitu ya, P3 langsung ke Ganjar gitu ya, dua partai lain menunggu sampai itu. Dan oleh karena itu persepsi yang disebut bahwa Pak Jokowi lebih dekat ke Pak Prabowo sekarang itu pada aspek ini ada penjelasannya gitu. Nah, yang kedua adalah faktanya kemudian di tengah kerenggangan antara Pak Jokowi dengan Ganjar dan apa namanya itu PD itu dapat dikapitalisasi oleh Prabowo gitu. Dengan apa gitu? Pertama ya beliau membuat baliho di mana-mana gambar dirinya dengan presiden dan seterusnya gitu. Dan berpidato dengan sangat tegas yang dalam catatan saya, Bang, kalau mungkin ada kurangnya yang nggak tahu saya, setidaknya beliau 5 kali berpidato di hadapan massa yang mengatakan kedekatannya dengan Pak Jokowi itu gitu. Saya bersama dengan Pak Jokowi, saya bersama dengan Pak Jokowi gitu. Jadi kemampuan Prabowo mengkapitalisasi ruang netral Pak Jokowi itulah yang memang memperlihatkan ada hubungan kedekatan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Tapi apakah itu yang sesungguhnya terjadi? Ya kita nggak tahu kan, karena memang kita hanya menganalisa dari dua faktor ini, Bang, ya kan. Sementara kita lihat, sementara saat yang bersamaan, misalnya reaksi PDI Perjuangan yang cepat sekali menyalahkan food estate yang dilakukan oleh yang dipimpin oleh Pak Prabowo itu juga menandakan kepada kita memang ada masalah gitu loh, yang sekalipun kemudian dibantah berulang-ulang oleh PDI misalnya, tapi begitu cepat Anda merespon food estate tatkala Golkar dengan PAN masuk ke sana itu ya menandakan memang ada sesuatu yang tidak harmonis antara Pak Jokowi dengan Ibu Mega. Yang saya sebutkan sekarang sudah bertambah lagi, bukan hanya sekadar Pak Jokowi dengan Ibu Mega, tapi sudah Pak Jokowi dengan PDI sebagai partai gitu. Jadi kalau ada analisa yang mengatakan bahwa Pak Jokowi kelihatan berjarak dengan Mega, lebih dekat dengan Pak Prabowo, saya kira dua penjelas ini bisa memperjelasnya. Tapi apakah itu sesungguhnya yang terjadi? Ya kita nggak tahu gitu. Karena kalau kita cermati misalnya pidato Presiden pertanggal 16 Agustus itu, memang kelihatan betul beliau sudah mulai lagi, ya kan, agak narik diri lagi ke tengah kan kira-kira gitu, Bang. Di ke tengah itu artinya ya semua orang boleh pakai, tapi semua orang jangan klaim dong bahwa
Itu dengan sendirinya saya mendukungnya. Saya ini kan bukan lurah, saya ini presiden kan. Iya, Itu. iya, iya. Jadi beliau kelihatan mulai agak ke tengah. Dan itu adalah urusan partai politik, bukan urusan saya. Saya setuju pernyataan Pak Presiden itu, cuma saya perlu ingatkan Bang, itu pernyataan itu mutlak 100% benar gitu ya. Karena ya tidak bukan kewenangan beliau, cuma kan tidak kewenangan beliau bukan berarti beliau tidak bisa cawe-cawe, itu dua hal yang berbeda ya kan. Artinya memang kalau orang melihat dari sudut pandang hukum, ya proporsi presiden memang bukan sebagai sebagai pimpinan partai politik. Dan tidak punya otoritas juga untuk mencalonkan capres. Nah itu yang saya sebut, dari kewenangan jelas nggak bisa. Tapi kalau berbicara kewenangan dengan cawe-cawe kan dua hal yang berbeda. Kewenangan di sini, cawe-cawe di sini. Kan presiden bisa dengan berbagai elemen yang ia miliki untuk ya mendorong orang jadi calon presiden, macam-macam dan seterusnya itu gitu. Tapi kita kembali ke itu tadi, dia berada sepertinya kembali di tengah gitu ya. Oleh karena itu dugaan saya Bang, ini pendulumnya kayaknya agak berubah lagi nih ke depan. Ya masalahnya kan begini, apakah masyarakat atau publik percaya nggak dengan pernyataan Pak Jokowi itu kan? Kan itu persoalan sendiri. Itu kan persoalan kan, iya. bahwa Pak Jokowi mengatakan saya tidak cawe-cawe. Ya. Kemudian itu urusan partai politik. Ya kan, saya tidak ikut campur. Nah masalahnya publik ini percaya nggak bahwa presiden tidak cawe-cawe? Saya selalu mengatakan, ingat loh ya, ada setidaknya dalam catatan saya ini setidaknya Bang, tapi sebetulnya lebih dari itu gitu. Tapi saya katakan dua contoh saja, di mana presiden mengelak mengatakan terlibat, pada faktanya ada gitu. Misalnya revisi undang-undang KPK. Presiden mengatakan tidak, ditandatangani oleh beliau. Pada waktu fit and proper test calon staf KPK, ya kan, yang dulu tuh ada fit and proper test yang dilakukan oleh BKN kan gitu. Beliau mengatakan saya tidak perlu dipakai hasilnya, kenyataannya tetap dipakai gitu. Jadi setidaknya dari dua gambar ini, di mana kita melihat ada pernyataan secara terbuka oleh presiden mengatakan tidak, tapi di lapangannya tetap jalan gitu. Nah jadi kalau abang tadi menanyakan bisa nggak dipercaya, ya saya memberi gambaran itu gitu saya. Ya artinya kan memang presiden kan tidak ingin menjadi tertuduh ya bahwa dia ikut menentukan. Nah, tapi kan begini, secara politik ya, secara logik, siapapun yang ingin menjadi presiden atau bahkan ingin menjadi gubernur barangkali, kan apapun kondisi yang bisa memperkuat dan sehingga dia bisa terpilih sebagai presiden, dia akan gunakan apa saja. Jadi misalnya Prabowo menggunakan apapun istilahnya ya, pasang baliho dengan Jokowi, kemudian pergi makan ke Solo dengan Gibran misalnya, atau ada Gibran menggunakan baju Kaisang pakai adiknya baju Gibran itu. Ya, pakai baju Prabowo misalnya kan, simbol-simbol Prabowo. Nah, ini kan semua upaya-upaya politik yang dilakukan oleh para calon untuk supaya dia bisa menang kan. Betul. Nah, sekarang kan mereka melihat bahwa untuk menang ini kita harus bisa mendapat dukungan dari Pak Jokowi gitu. Dan ini upaya ini kan logik. Nah, mungkin sementara PDIP ya melihat bahwa lah ngapain pula kita mesti bicara-bicara mencari dukungan Jokowi. Jokowi itu kan kader kita katanya kan. Nah, karena kader kita ya udahlah. Dia tidak kemana-mana, pasti tetap di PDIP kan gitu. Jadi orang PDI menganggap orang terikat dengan sendirinya karena kader itu Bang. Padahal dunia politik kan nggak ideal yang kita bayangkan seperti itu. Itu yang saya sebutkan tadi itu. Begitu mungkin ya Pak Prabowo melihat jarak itu lalu dikapitalisasi. Kan beliau rajin sekali ketemu dengan Gibran ya, macam-macam dan seterusnya lah. Bertemu ya beberapa kali. Bacaan hitungan saya saat itu hampir 5 kali. Setelah itu sampai sekarang presiden bertemu secara terbuka dengan Pak Prabowo dan hanya sekali dengan Ganjar Pranowo gitu sepanjang 2 bulan atau 3 bulan terakhir ini gitu. Dan bagaimanapun impactnya terhadap elektabilitas itu tinggi sekali. Betapapun misalnya katakanlah dalam ini misalnya kubunya Pak Ganjar mengatakan ya kan nggak mungkin Pak Prabowo ketemu dengan presiden itu kan pertemuan profesional katanya. Sebagai menteri. Iya sebagai menteri. Lah iya.
Tapi kan di tengah yang seperti sekarang ini, itu tidak bisa dimaknai sekedar pertemuan presiden dengan menteri gitu. Lebih dari itu adalah itu pertemuan yang seperti mengendorse ya terhadap Pak Prabowo, betapa kedekatan keduanya itu begitu tinggi sekali gitu, dan seterusnya itu. Dan pada faktanya ya elektabilitas Pak Prabowo itu naik dengan intensitas yang pertemuan. Contoh yang sederhana mungkin begini. Ketika seorang Polri, seorang pejabat Polri ketemu dengan pengacara, seorang pengacara makan-makan tuh biasa. Ya. Tetapi ketika pengacara ini sedang menangani satu kasus, Ya. kemudian dia ketemu dengan polisi yang sama, pasti udah beda lagi ceritanya. Padahal sebelum dia menangani kasus, mereka berteman baik. Makan di mana ya, guyon di mana-mana. Tapi begitu menangani kasus, yang menangani kasusnya adalah polisi yang sama pula gitu, udah lain cerita, Bang. Kan udah lain itu di mana-mana. Nah, itu yang menurut saya luput dikerjakan oleh PDI Perjuangan. Mereka menganggap bahwa itu tadi seperti yang Bang sebutkan itu, karena beliau ini ala kader, asosiasinya pasti ke kita, kira-kira gitu loh. Padahal belum tentu gitu. Nah, itu kan kenyataannya seperti yang sekarang, sehingga kelihatan PDI Perjuangan lebih menjaga jarak, yang ya istilah saya itu seperti orang butuh tidak butuh gitu loh kira-kira kan. Nah, itulah kesempatan itu yang diambil oleh Pak Prabowo gitu. Tapi saya agak menarik tadi dengan apa yang Abang sebutkan. Ini soal kenapa sih Pak Jokowi ini cawe-cawe, kan kira-kira gitu loh Bang ya. Kan kalau kita sebutkan cawe-cawe itu. Bagi saya menarik. Melihatnya sih begini. Orang dengan tingkat kepuasan 80% Bang. Dengan tingkat keterikutan di 15%. Kemanapun beliau 15%. Mosok situ nggak dipergunakan untuk daya tawar politik, gitu. Makanya kalau dari tadi saya mengatakan, menurut saya terlalu naif kalau kita menyebut presiden itu netral di dunia politik ini. Gitu. Dengan 80% tingkat kepuasan, 15% tingkat keterikutan terhadap dirinya, itu sangat powerful untuk negosiasi dengan siapapun. Jadi Amerika pun kemarin kan Obama dukung Joe Biden terang-terangan kan. Padahal Obama belum tentu bawa massa ya. Dan nggak bisa barangkali. Iya, kalau Pak Jokowi kan udah seperti dalam survei itu kan 15%. Bisa. Dan itu sangat menentukan. Jadi kalau misalnya Pak Prabowo dengan Pak Ganjar sekarang ini berbagi di angka yang sama, kan 15% itulah memang penentunya gitu. Jadi oleh karena itu nggak mungkin presiden ya dengan kekuatan seperti itu langsung kita mengatakan dia bersikap netral. Nah, bagi saya itu terlalu naif gitu. Lebih-lebih kemudian presiden sendiri selalu mengatakan amankan apa yang sudah menjadi pencapaian kita hari ini dan kalau bisa dilanjutkan gitu. Itu kan dengan jelas sekali presiden mengulang-ulang itu berbagai, termasuk di dalam pidato tanggal 16 Agustus itu beliau kembali mengulangi ya keuntungan demografi kita ini ya kan, kalau enggak dimanfaatkan sampai tahun 2030 kita ya akan berada dengan status yang sama-sama seperti masa lalu seterusnya itu. Jadi mungkin begini juga Bung ya, kekhawatiran Pak Jokowi ya. Kan beda kan, kalau SBY itu tidak ada yang dia khawatirkan setelah dia tidak menjadi presiden. Karena pertama programnya tidak terlalu banyak. Dan sehingga karena programnya terbatas, apa yang diprogramkan relatif sudah selesai. Ya. Tetapi kan Pak Jokowi ini terutama periode yang terakhir ini kita lihat, program-program pembangunannya kan masih berjalan. Ya. IKN masih berjalan. Khususnya IKN ya. Soal infrastruktur masih berjalan. Kereta api cepat juga. Iya, jalan tol dan macam-macam lah. Nah ini mungkin Pak Jokowi saya melihatnya lebih dalam Bang. Kalau Pak SBY itu kan nggak berbicara tentang keunggulan demografik ini kan sampai 2030 itu. Beliau kelihatan nggak terlalu interest dengan keunggulan-keunggulan yang kita sebutkan itu. Berbeda dengan Pak Jokowi. Ini sepertinya kans betul bagi beliau ini. Ya itu pokoknya 2030. Kalau kita nggak bisa menyiapkan infrastruktur yang cukup untuk 2030 itu, jangan berharap kita akan naik kelas. Itu kelihatan itu di konsennya Pak Jokowi. Sehingga beliau mengejar banyak hal sekali
untuk menuju ke arah 2030 itu dan merasa berkepentingan siapapun presiden yang terpilih 2024 yang akan datang itu harus mengikuti track yang sudah dibuat menuju ke arah 2030 itu, sesuatu yang jarang lah, kalaupun tidak saya sebutkan, saya nggak pernah dengar gitu, jarang saya dengar itu diungkapkan oleh Pak SBY gitu. Mungkin karena itu juga Pak SBY nggak terlalu katakanlah ikut cawe-cawe gitu, karena bagi dia siapapun yang akan terpilih sebagai presiden ya dia akan menjadi dirinya sendiri dan seterusnya itu gitu. Nah itu yang pada tingkat tertentu menurut saya membuat Pak Jokowi agak berbeda dengan Pak SBY itu gitu. Jadi si SBY merasa bahwa pada periode dia ya sudah selesai. Ya. Pak Jokowi merasa perlu ada yang dilakukan ke depan ya. Yang 2030 itu kan selalu mengatakan kalau kita tidak menjadi apa-apa sampai 2030, jangan berharap kita akan naik kelas sebagai bangsa gitu. Nah oleh karena itu beliau memastikan, sehingga ada isu 3 periode segala kan dulu, perpanjangan masa jabatan ya untuk ngejar ini gitu loh kira-kira tuh Bang. Ya akhirnya penundaan pemilu ya macam-macam untuk ngejar itu gitu dan sebagainya gitu. Sebenarnya paling logik adalah beliau harus mendukung siapa kira-kira calon presiden yang betul-betul bisa meneruskan. Nah itu kan yang kita sebutkan tadi Bang. Kan ada 3 faktor kenapa Pak Jokowi bisa kelihatan cawe-cawe. Satu adalah soal kepuasan publik sampai 80%. Artinya orang merasa apa yang dikerjakan secara teknis oleh Pak Jokowi itu udah on the track kan. Sehingga kalau itu artinya ada penerimaan publik terhadap model cara yang dilakukan oleh Pak Jokowi saat ini gitu. Nah yang kedua, berdasarkan itu kemudian ada 15% yang menyatakan ikut Pak Jokowi kemana Pak Jokowi akan menunjukkan arah sebagai dukungannya sebagai capres terhadap capres gitu. Dan yang ketiga adalah ada kepentingan Pak Jokowi untuk sampai 2030 itu. Dengan 3 inilah kita mengatakan naif kalau kita mengatakan Pak Jokowi tidak memihak kepada calon presiden ini, itu yang saya maksudkan. Ini soal cara aja bagaimana Pak Jokowi. Nah, di antara 3 ini jelas satu udah terpinggir karena menyatakan berbeda dengan Pak Jokowi, dalam ini adalah Anies Baswedan. Sehingga pandangan kita lebih tertuju kepada 2 kandidat. Dalam hal ini Pak Prabowo dengan Pak Ganjar Pranowo. Sebelumnya kelihatan Pak Jokowi lebih mengendorse Ganjar Pranowo sampai ke deklarasi kan gitu ya. Setelah deklarasi kelihatan melangkah ke Pak Prabowo. Dari saat itu saya mengatakan ini Pak Jokowi seperti membuat teori bandul begitu ya. Jadi kenapa dipakai oleh Pak Jokowi? Karena menurut saya Pak Presiden itu berkepentingan 2 capres ini maju ke putaran kedua. Gitu. Sebab kalau salah satu di antara mereka lemah, nah lawannya adalah Anies Baswedan dan itu punya potensi menang gitu. Nah sebab begini, kalau misalnya Ganjar yang naik, Pak Prabowo nggak naik, ya masanya Pak Prabowo akan ke Anies. Anies bisa melampaui Ganjar gitu. Kalau Pak Prabowo naik kemudian Anies naik, masanya Ganjar bisa ke Anies. Anies bisa juga menang gitu. Dan oleh karena jadi begini ya, kalau bicara dari situ tadi menang kalah ini persoalan ini, saya melihat justru tim Anies kan itu tidak mencuat. Siapa? Kita kan nggak kenal siapa tim Anies. Ya. Tetapi kalau saya lihat mereka bisa menciptakan, artinya situasi persoalan Prabowo dan Ganjar ini ada. Tapi tidak besar sebenarnya. Tetapi bisa menjadi persoalan yang serius dan melebar kemana-mana. Ini jangan-jangan memang ada tim ya. Ya wajar lah dalam politik kan, dalam tim bagaimana ada mungkin para ahli atau tim yang di lingkungan Anies ini membesarkan ini konflik ini. Saya kira ini kali pertama dalam sejarah pemilu kita di era reformasi ini, wakil presiden itu sangat menentukan gitu. Ya, sehingga semua orang, ya karena sangat menentukan, semua orang pingin gitu, dan pada saat yang bersamaan kans orang untuk masuk ke dalam juga hampir sama gitu. Makanya kan persaingannya jadi ketat. Ya, jadi memang kalau kita lihat ini apa karena para calon presidennya kurang berkualitas sehingga perlu mendapat dukungan calon wakil presiden. Secara umum kan begitu, Bang. Kan maksimal suara mereka ini cuma 30%. Dan yang paling menentukan di antara mereka itu ya sekarang adalah wakil presiden
dan suara Pak Jokowi gitu loh. Karena kita melihat ya pada masa SBY dulu itu maju 2004, Ya, itu kan nggak ada problem soal cawapresnya siapa. yang penting siapa capresnya gitu. Ya, tiba-tiba dia ngambil aja Yusuf Kalla kan, Betul, nggak ada survei betul, yang mengatakan Yusuf Kalla ini berapa, betul. ya kan? Jadi feeling mungkin kan waktu itu dia pikir nih siapa ini jadi cawapres? Ada yang mau Yusuf Kalla lompat pagar kan, ambil kan gitu. Lompat lah bukan lompat pagar kan. Iya. Ya, kemudian begitu juga pada 2019 misalnya. Apalagi 2019. Langsung ambil Budiono yang nggak ada angin, nggak ada hujan. 2009. 2009. Ya, Ya, 2009. karena elektabilitas Pak SBY saat itu lumayan tinggi. Ya, satu, kedua dia bisa tanpa perlu ada partai lain 21% kan. Betul. 21% dia sudah bisa mencalonkan 2004 juga kurang lebih sama. Pak Jokowi 2014 Pak Jokowi dengan Yusuf Kalla. Iya. 2019 sama juga kan Pak Ma'ruf Amin itu last minute kan ditentukan sebagai. Jadi pertimbangan suara dukungan dari cawapres itu sangat tipis ya. Saat itu. Nah, makanya seperti yang saya sebutkan ini kali pertama kita melihat di mana opsi wakil presiden itu begitu menentukan untuk kemenangan pasangan calon presiden. Dan tentu saja tambahannya adalah kemana Pak Jokowi akan berlabuh gitu. Ya. Dan nampaknya juga cawapres-cawapres ini sebagian ya, 1-2 orang atau berapa orang ini memang ada dapat endorse dari Pak Jokowi juga. Ya, termasuk kan di dalamnya nama Gibran ya, yang disebut-sebut akan dicalonkan oleh Pak Prabowo dan sekarang juga oleh PDI Perjuangan gitu ya. Bila mana Mahkamah Konstitusi mengabulkan judicial review yang tengah diuji terkait dengan batas minimal usia calon presiden gitu. Jadi saya kira kans Gibran cukup tinggi kalau untuk Prabowo ya. Tapi saya nggak terlalu yakin kalau itu dipakai oleh PDI Perjuangan. Meskipun beberapa hari yang lalu Ibu Puan mengatakan nama Gibran juga masuk dalam pandangan mereka gitu ya. Tapi saya kira itu berupaya untuk 2 hal saja. Hal pertama adalah mendinginkan suasana karena pasca deklarasi Golkar mapan ke Prabowo itu kan relatif hubungan antara PDI dengan Pak Jokowi itu agak sedikit naik gitu. Nah, yang kedua adalah memproteksi Gibran agar tidak kemana-mana lagi kan. Dia tetap di PDI Perjuangan lah. Jangan mau dilamar atau jangan tertarik untuk dilamar oleh partai-partai yang lain dan sebagainya gitu. Tapi dalam bacaan saya agak sulitnya Gibran itu mendapatkan posisi sebagai wakil presiden bersama dengan Ganjar gitu. Setidaknya karena 2 alasan, Bang. Alasan pertama sama-sama orang Jawa Tengah gitu ya, berdekatan lagi kotanya tuh kan. Yang kedua sama-sama dalam satu partai gitu. Rasanya kurang ideal ya untuk menempatkan 2 background yang sama di dalam kursi presiden dan wakil presiden gitu. Kalau saya punya ini kan pandangan. Kalau saya melihat begini, MK pasti memutuskan bahwa usia itu diturunkan dari 40 menjadi 35 misalnya. Ya kan? Kalau dibilang 37 kan masa sesuai dengan usianya Gibran kan? Jadi katakanlah 35. Ya, sesuai permintaan. Teman kan kita mempelajari mengikuti bagaimana Pak Jokowi menentukan posisinya. Ya kan? Posisi politik dia itu kan dia tidak vulgar. Jadi menurut saya Bung ya, saya tidak yakin Gibran itu akan menjadi wakilnya Prabowo atau wakilnya PDIP. Saya nggak yakin itu. Nah artinya ini lolos di MK, oke 35 tahun, tapi Pak Jokowi ingin menunjukkan, walaupun MK sudah memutuskan, Gibran tetap tidak akan maju sebagai calon wakil presiden. Ya kan? Sehingga apa yang sekarang ini ditafsirkan orang macam-macam menjadi salah. Gitu. Nah kita kan melihat bahwa orang menuduh bahwa ada Jokowi di belakang sistem pemilu, sistem terbuka dan tertutup. Seolah-olah Jokowi mendukung sistem tertutup. Tapi ternyata MK memutuskan tetap dengan sistem terbuka. Bagaimana mencak-mencaknya seluruh elit Golkar, elit Partai Demokrat, seolah-olah ada tangan istana, ya kan? Ketika Muldoko membuat kongres
Demokrat di Sumatera Utara itu di Brastagi, ya di daerah Sumatera Utara, dan seterusnya itu kan. Ternyata PK-nya Ternyata ditolak. PK-nya ditolak, gitu. Nah kalau ini memang betul lolos, kan gitu. Tapi Gibran tidak menjadi cawapres. Pak Jokowi itu ingin menciptakan satu sesuatu. Kalian tuh salah semua penilaian kalian ini. Nah itu ada pola permainannya Pak Jokowi itu seperti itu. Ya. Nah sehingga orang semuanya kan gitu ingin memanfaatkan Gibran ya. Ya. Saya lihat tadi malam ada deklarasi Partai Solidaritas Indonesia ya yang live di mana-mana, dan di situ hadir Yeni Wahid, hadir juga Gibran, gitu kan. Ada beberapa yang lain, Budiman Sujatmiko juga hadir. Nah ini kan persepsi orang pasti ini semuanya untuk dukung Prabowo kan gitu, karena PSI sudah diarahkan untuk mendukung Prabowo. Tapi kan pertemuan-pertemuan seperti ini biasalah. Bung Rey juga kalau diundang kan pasti hadir. Tapi kan belum tentu menjadi salah satu. Itu yang saya sebutkan tadi Bang, kan sekarang ini orang batuk pun ada tafsirnya Bang. Orang batuk pun ada tafsirnya. Semacam-macam. Makanya pantas saya lihat di TV sekarang semakin kurang iklan obat batuk. Gitu ya. Aduh. Itu dia, jadi udah kemana-mana itu. Padahal ya biasa-biasa saja, orang ketemu seperti biasa, larinya macam-macam dan sebagainya. Tapi saya mau mengatakan begini, bacaan saya ini Bang, tapi kan kita tunggu nanti putusan MK-nya. MK-nya akan memutuskan dengan mengembalikan ini kepada DPR. Gitu loh Bang. Karena ya kalau sudah berkaitan dengan berapa tahun macam-macam itu, ya itu sudah kewenangan di DPR, memang open legal policy kan gitu. Lagi pula kan bagi saya ya gugatan PSI ini terkait dengan usia minimal calon presiden wakil presiden itu juga aneh. Anehnya itu kenapa gitu? Kok mereka bukan menyatakan bahwa pasal itu bertentangan dengan konstitusi? Mereka hanya keberatan usianya 40 tahun. Karena keberatan minta di MK mengubahnya gitu. Nah, mesti di MK itu nggak punya kewenangan untuk menetapkan berapa usia orang jadi calon presiden. Yang menetapkan itu ya DPR, open legal policy. Kecuali Anda menanyakan apakah pembatasan usia itu bertentangan dengan konstitusi atau tidak. Kalau itu yang Anda tanyakan, MK ada jawaban. Bisa ya, bisa tidak kan itu jawabannya. Tapi kalau Anda menanyakan kalau 35 boleh nggak? 40 boleh nggak? Ya itu bukan urusan saya kan kata MK ya kan. Itu urusan di DPR. Nah oleh karena itu besar dugaan saya MK akan mengatakan ya kita putuskan untuk dikembalikan ke DPR, biarlah nanti DPR yang akan mengubahnya. Apakah 30 tahun, apakah 40 tahun, terserah mereka. Nah itu satu hal. Kalau nanti dikembalikan ke DPR, ya artinya batas maksimal tetap 40 tahun. 40. Karena sudah ada komitmen nggak akan ada revisi undang-undang pemilu sepanjang tahapan pemilu sedang berlangsung. Itu artinya pasca 2024 baru diubah kalau mau diubah gitu. Tapi bagi saya sendiri, ini yang muncul pemikiran sekarang Bang. Jadi kalau DPR itu membuat batasan minimal, apa yang membuat mereka nggak membuat batasan maksimal? Gitu. Nah oleh karena itu kalau kita batasi di minimalnya, boleh dong dibatasi di maksimalnya. Gitu. Kalau nggak ya kosongin semua. Ya kan? Berarti tidak ada batas minimal. Setiap orang yang diberi hak pilih pada saat yang bersamaan setiap orang yang diberi hak memilih saat yang bersamaan dia diberi hak dipilih gitu. Sama seperti tidak ada batas waktu bagi seseorang untuk dicabut hak memilihnya selama sesuai dengan undang-undang gitu ya. Dan saat yang bersamaan tidak ada hak bagi siapapun untuk mencegah siapapun dipilih gitu ya. Selama yang bertentangan dengan undang-undang itu. Itu jadi bahaya itu kalau ada batasan apa tadi batasan maksimal bahaya itu, karena Prabowo udah berapa sekarang usianya? saya nggak ada ini. Bukan. Saya tidak menuduh Bung itu mengarahkan ke Prabowo. Cuman kan kita harus tanya. Betul. Prabowo itu lahir 51. Ya berarti sekarang 72 kan. Gitu. 72. Nah kalau kita bicara usia 72, nanti orang tiba-tiba mengajukan batas maksimalnya 70. Ya selesai. Bahaya juga kan.
Nah, makanya kita jangan Kalau main-main. konteks itu bahaya bagi Pak Prabowo gitu ya. Ya. Tapi kalau saya mau baca begini ya Bang, kan presiden kita ini sangat konsen dengan bonus demografi itu kan. Ya. Usia 33. Artinya apa? Bonus kita punya kelebihan resources anak-anak muda yang brilian macam-macam itu. Tapi pada akhirnya kemudian mereka nggak memiliki kesempatan untuk berkiprah karena politik dikuasai oleh orang-orang tuanya gitu loh kira-kira kan. Dalam konteks ini menurut saya justru lebih urgen membatasi batas maksimal usia pejabat negara dibandingkan batas minimalnya gitu. Sebab kalau kita bicara batas minimalnya akan banyak sekali nih nanti bonus demografi yang jadi pengangguran politik gitu loh. Iya, iya, iya. Karena yang berkuasa masih ada di atas 70-an lah macam-macam dan sebagainya gitu. Itu salah satu pikiran sosiologisnya kan. Nah, tapi kalau pemikiran yuridisnya, kalau Anda membatasi batas minimalnya, apa yang membuat tidak boleh dibatasi batas maksimalnya? Kalau enggak kosongkan semua kan itu ini. Menurut alasan saya yuridisnya. lebih setuju dikosongkan lah. Batasannya setuju. adalah ketika dia punya hak pilih. Setiap orang yang dinyatakan boleh memilih saat yang bersamaan, dia dinyatakan dapat dipilih. Ya. Nah itu ini menurut saya postulatnya gitu mestinya. Jadi nggak ada batasan. Nah soal 25 tahun jadi DPR, 21 tahun DPR, kemudian 25 tahun kepala daerah misalnya atau 30 tahun, kemudian 40 tahun jadi presiden gitu, biarkan publik saja yang menilai apakah orang yang layak dan patut untuk dijadikan sebagai calon presiden atau tidak dan seterusnya gitu. Jadi ya itulah makna dari pemilu kan, kita mengasumsikan publik ada orang-orang cerdas, orang-orang yang menjatuhkan pilihan berdasarkan rasionalitasnya gitu. Termasuk pimpinan partai politik kan? Termasuk. Jadi sebenarnya dikosongkan aja itu. Setuju. Nah, batasannya adalah tadi, ketika dia sudah punya hak memilih, ya, makanya dia boleh dicalonkan. Saat bersamaan dia boleh dipilih. Jadi apa saja. Jadi kan apa gitu. saja. Nggak usah dibatasi. Nggak usah dibatasi memang. Nah, jadi itu tadi kalau sekarang orang menuntut usia, misalnya ada orang menuntut 35, nanti orang nuntut lagi, enggak dibatasi 70. Bisa bahaya. Dan kan? memang sudah ada yang mengajukan itu. Tapi menurut saya, ya itu kalau saya menganggapnya ya logik. Kalau Anda batasi minimalnya, apa yang melarang, apa yang membuat kita nggak boleh membatasi maksimalnya? Gitu. Ya, tapi kita sebenarnya kan jangan terjebak, supaya kita tidak terjebak di dalam rambu-rambu yang sangat politis. Oleh karena itu kita hapuskan itu. Iya, setuju. Ya kan? Sama dengan kalau saya kan kata orang sih demokrasi liberal banget gitu. Misalnya saya setuju, nggak perlu ada lah yang namanya presidensial threshold macam-macam dan sebagainya itu. Gitu. Ya. Dan ini seleksi menjadi presiden itu paling panjang di kita. Ya, partai pendukung harus mendapatkan kursi dulu. Ya, kursinya harus 20%, usianya harus 40 tahun, sudah nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini, kan syarat administrasinya itu sampai 16. Iya. Syarat administrasi soal yang jadi calon presiden tuh sampai 16 poin. Ya, threshold itu kan dibuat dalam konteks memang betul bahwa yang kita dengar dari banyak opini bahwa ini kan seolah-olah dalam konteks kita bagaimana melakukan seleksi pada calon presiden. Sebenarnya di balik itu adalah ini memberi kekuasaan yang sangat besar kepada partai politik. Betul. Sehingga rakyat tidak terlibat. Betul. Ya kan? Betul. Rakyat hanya terima apa yang sudah disuguhkan oleh partai politik. Betul. Tetapi kalau tanpa threshold, ya kan? Artinya kan bebas. Bebas. Seperti 2004 kan? Ya. 2009 bebas siapa saja. 2004 ya. Bebas siapa saja yang mau jadi calon presiden gitu. Nah, cuma partai-partai politik merasa agak ruwet ya kalau modelnya seperti 2004 itu gitu. Karena apa ya? Nggak tahu ya, cara berpikir partai ini kan simple aja. Kalau kita bisa berkuasa, kenapa tidak gitu. Ya. Kalau kita bisa persulit, kenapa dipermudah? Bung, ini lagi kita kembali lagi ya.
Memang kalau ngobrol sama Bung Rini asik ya. Sehingga kita lupa substansi yang sesungguhnya mau kita bicarakan, kita jadi lupa nih. Walaupun apa yang kita bicarakan tadi juga penuh makna, Ya. ya kan? Gitu. Jadi kalau kita kembali lagi merujuk dari hasil survei, beberapa, salah satunya yang kita lihat ada Litbang Kompas misalnya, itu menyatakan bahwa pemilih Jokowi itu masih memilih Ganjar itu sampai 63,6%. Ya. Kan persis seperti yang saya sebutkan tadi, Bang. Jadi kalau dilihat dari perkembangan sekarang, saya belum lihat surveinya, tapi kalau lihat dari perkembangan yang sekarang ini, Prabowo baru dapat segitu tuh perbedaannya dengan Pak Ganjar hanya sekitar 2-3% gitu ya. Ada yang menyebut 5%, is oke lah gitu. Itu artinya Pak Prabowo, besar dugaan saya, masih meraup sekitar 5%. Dari 10%, itu artinya ya sekitar 30% kan, dari 100% gitu. Nah, mayoritas sekarang masih menunggu. Bahkan seperti yang tadi Abang sebutkan melalui hasil survei Kompas itu, sekitar 60%-nya sekarang malah punya kecenderungan ke Pak Ganjar. Itulah yang saya sebutkan tadi, Bang. 15% yang di tangan Pak Jokowi ini pun tergantung siapa orangnya. Kalau dia akan solid kalau orangnya tepat gitu. Kalau menurut saya nih, Bung, kalau telunjuk Pak Jokowi mengarahkan kepada Ganjar, saya yakin 15% itu ke Ganjar semua. Itu yang saya solid, ya kan? Misalnya, solid ya. Tetapi kalau diarahkan kepada Pak Prabowo, mungkin bagi dua, bisa, ya kan? Ya. Gimana? Belum tentu, iya itu belum tentu solid maksud saya, Pak. Ya. Kenapa gitu? Karena sebagian pemilih Pak Jokowi yang ketat ini adalah orang-orang yang juga katakanlah ya punya masa lalu dengan Pak Prabowo. Yang saya sebut dengan punya masa lalu itu bukan berarti jelek ya. Misalnya mereka kan orang yang kritis dulu pada Pilpres 2019. Yang mereka juga orang yang kritis pada Pilkada 2020 berapa itu di DKI Jakarta gitu. Jadi 2017. Jadi mereka punya sentimen tersendiri yang sungguh kuat terhadap Pak Prabowo gitu. Dan pemilih-pemilihnya Pak Jokowi ini. Jadi kalau tiba-tiba misalnya Pak Jokowi mengarahkan telunjuknya kepada Pak Prabowo, saya kira memori itu akan muncul dengan sendiri. Wah, belum tentu itu. Makanya besar kemungkinannya, saya setuju dengan Abang, paling hebat itu 50%. 50%-nya tetap ke Ganjar gitu. Karena orang juga tetap membaca bagaimana konsennya dahulu Pak Jokowi mengendorse Ganjar supaya jadi calon presiden. Bahkan dikait-kaitkan dengan pendirian KIP kan. KIP itu dibuat konteksnya dalam rangka ya menjembatani kemungkinan Ganjar sebagai calon presiden bila mana PDI pada akhirnya nggak mencalonkannya sebagai calon presiden kan. Nah itu kan dulu bayangannya itu. Luar biasa saat itu. Bahkan memang tidak dibantah oleh para partai-partai yang tergabung dalam koalisi itu. Istilahnya gitu. Dulu bikin perahu baru ya. Ya, itu istilahnya untuk Ganjar kan. Untuk Ganjar gitu. Nah, jadi oleh karena itulah saya pada tingkat tertentu juga berpikir Pak Jokowi ini juga ekstra hati-hati juga. Karena betapapun ininya, yang saya mau katakan begini Bang, 80% tingkat kepuasan itu kan juga disumbang sebagian besar oleh pemilihnya PDI Perjuangan gitu. Gitu. Jadi kalau Pak Jokowi misalnya mengubah haluan ke Prabowo, boleh jadi tingkat 80% kepuasan itu juga drop. Karena sumbangsi terbesar dari 80% itu adalah pemilihnya PDI Perjuangan dan pada tingkat tertentu adalah pemilihnya Ganjar Pranowo gitu. PDI ini kan dari hasil survei juga menunjukkan bahwa dia sudah ada kekuatan 25%. Kalau tambah Jokowi lagi 15. Bisa di atas 50 jauh gitu. Nah, jadi memang ya. Nah, itu yang saya mau katakan, nampaknya ini presiden tuh membuat teori pendulum itu, Bang. Jadi supaya ngayun-ngayun dulu, dua-duanya masuk dulu putaran kedua. Nanti di putaran kedua Pak Jokowi akan mempertelas kemana sebetulnya sikap politik beliau gitu. Yang penting ani aman dulu, termasuk di dalamnya mendorong Golkar dan PAN masuk ke kubunya Pak Prabowo supaya aman secara administratif. Sebab kalau PAN sama Golkar gabung nanti dengan PDI Perjuangan, tinggal PKB. PKB sekali langkah keluar selesai. Kan kira-kira itu skenario itu. Jadi lebih baik dorong, ini aman. Karena Pak Jokowi ingin mengamankan apa yang sudah dicapai selama 10 tahun ini
diteruskan 2024 siapapun figurnya kira-kira gitu di antara Iya, keduanya gitu. Nah, oleh karena itulah teori pendulum ini akan terus terjadi sampai di putaran kedua, meskipun akan ada intensitas-intensitas gitu. iya, Jadi iya, iya. kadang-kadang lebih cenderung ke sana, tapi kalau kita baca pidato tanggal 16 itu kayaknya pendulumnya agak berputar lagi gitu loh. Iya, iya. Jadi kan sebenarnya kalau kita bicara dari aspek dagang, Ya, ya kan? ya, Sekarang kan lagi melihat market. betul, Nah, betul. ya kan? Tetapi kalau misalnya kita bicara dari segi potensinya, kalau Mm-mm, dari segi dagang, mm-mm. ya kalau di sini mau 15, saya dukung sini dapat 15%, ngapain pula saya dapat cuma 50% kan Iya. gitu. Kalau dagang, tapi kan Ya, dagang nggak sama dengan ya, ya, politik, ya ya. kan? Kan di politik ini Ya, teori dagang, teori hukum alam kadang-kadang nggak kena, Bang. ya. Ya kan, api dan air nggak bisa ketemu kata orang. Itu teori hukum alam. Tetapi terbukti pendukung Prabowo dengan pendukung Pak Jokowi bisa juga ketemu dengan Ketemu Prabowo saat ini kan? Prabowo ketemu dengan Budiman Sujatmiko. Ah, Api dan minyak tuh kan. iya, Gitu. bisa ketemu. Bisa Bisa ketemu ketemu. gitu. Jadi memang Bahkan saling dukung kan. ya, ya itulah akhirnya politik ini memang karena menurut saya kan basis orang berpolitik itu bukan ideologi, Ya, ya kan? ya. Meskipun ya dibicarakan dengan kerangka-kerangka ideologi itu. Itu tapi Ideologi. dibicarakan Ya, aja. bicarakan. Tetapi sebenarnya pragmatis. Pragmatis, Ya kan? pertimbangan utama itu Iya. pragmatis. Nah, Yang dibalut dengan alasan-alasan ideologis gitu loh. makanya kan kira-kira. kalau secara ideologis Ya, Pak Jokowi itu arahnya kan dukung Ganjar. ya, Artinya kan dia kader PDIP, Ya. ya kan? Ini kader Marhen, ya, rakyat, ya, merakyat kan gitu. ya, Artinya secara ideologis Pak Jokowi itu betul, ada di situ. betul. Nah, tetapi kan politik Secara hukum secara hukumnya juga alamnya juga begitu. nah, Mana kok orang yang Anda lawan 2 kali dalam pemilu, nah, kok tiba-tiba sekarang Anda bersama dia melawan orang yang mendukung Anda 2 kali pemilu? Kan nggak masuk akal nggak kita. masuk akal ya. Artinya ada apa? Iya, iya. Berarti ini ada suatu jurang atau luka yang sangat lebar, ya kan? Kalau tidak ada, berarti masih seperti Iya. biasa. Nah, tapi kan kita seperti Bung Rey bilang tadi bahwa ini kan pendulum. Ya, Pak Jokowi belum juga menunjuk belum, siapa-siapa, belum, pendulum ya. ya. Oleh sebab itu tidak patut juga dicurigai mendukung Ya, sana, ya, mendukung sini. ya. Analisa ini berlaku sampai sini, Bang. Ya. Besoknya belum tentu lagi. Ya. Bahkan kita ingin melihat nanti tanggal 19 Oktober Ya, ketika didaftarkan betul. siapa calon presiden. Calon itu. presidennya. Ya, Pak Jokowi ini kan memang punya karakter ya. Di dalam politik ini kan dia tidak pernah menyatakan A Ya, atau B gitu. ya, Nah, sehingga orang penuh tafsir. ya, betul. Jadi kalau dalam istilah filsafatnya dia bermain dalam general norm. Iya, Ya kan, norma-norma umum. Iya, iya. Silakanlah kalian tafsirkan Ya. norma-norma umum ini. Tetapi ketika dia masuk ke dalam satu sistem, sistem kan tafsirnya Betul, makin terbatas ya, Bung ya. betul. Bahkan pada tingkat tertentu kalau Abang tadi cerita misalnya soal beberapa anggota kabinetnya yang kelihatan tanda kutip bermain sendiri dan dibiarkan oleh Pak Jokowi, saya rasa Pak Jokowi memang nggak akan melarang, tapi caranya melarang lu lihat sendiri nanti di lapangan gitu. Nah misalnya ada menteri yang mau ambil alih partai kan nggak dilarang Pak Jokowi, tapi kan kalah gitu. Kalah. Nah, jadi jangan gugat saya lagi kan. Iya. Akhirnya kamu kalah juga gitu loh kira-kira. Jadi Pak Jokowi nggak mungkin larang dari awal, tapi nanti biarkan lapangan sendiri akan melihat apakah ia diterima atau tidak gitu. Ya, Golkar. Pak Jokowi ini kan kalau kita lihat, Bung ya, ada bukan sama dengan Soeharto ya, Ya, tetapi karena sama-sama orang Jawa kan, gayanya itu agak hampir sama gitu. ya, ya, Walaupun substansinya berbeda bisa Ya, jadi ya. ya. Ya, sana otoriter, sini kan ya, demokratis ya. Sekarang udah dipagari oleh sistem demokrasi. Iya, misalnya. demokrasi dulu kan nggak ada. Nggak ada. Nah, jadi kalau saya lihat dulu kan orang ingin melihat kalau menteri melapor ke Pak Harto itu kan jarang juga Pak Harto menegaskan bagus kamu jalankan itu kan nggak. Ya. Lihat dari senyumnya, ya dari nada bicaranya, dari angguk-angguknya kan gitu. Nampaknya Pak Jokowi juga modelnya seperti itu. Iya. Nah, mungkin
Ya mungkin ya, Ya. waktu Pak Muldoko kan nggak mungkin orang mengatakan waktu dia ingin men-take over Partai Demokrat, Ya. orang menafsirkan ini pasti sudah seizin Pak Jokowi. Ya. Kan gitu. Ya. Nah, mungkin saja Pak Muldoko mungkin ya Ya. datang ke Pak Jokowi ingin menyampaikan rencananya ini. Mm-mm. Nah, dia mungkin bisa salah baca juga ini. Ya. Ini senyumnya Pak Jokowi Ya. atau apa ini kemana gitu kan? Apa senyum setuju atau senyum Ya. ngejek? Ya. Ya kan gitu. Nah, kalau kita lihat dari keputusan MK kayaknya ngejek nih. Ya. itu yang saya sebutkan tadi, Bang. Jadi ya Pak Jokowi mungkin orang yang nggak mau terus terang mengatakan jangan gitu lah Ya. kira-kira ya. Tapi Atau boleh gitu. Tapi Pak Jokowi kamu akan lihat sendiri nanti di lapangan gitulah kira-kira itu. Dan mungkin Pak Jokowi udah berhitung juga kemampuan sama orang ini apakah bisa atau tidak dan sebagainya gitu. Nah kenyataannya seperti itu kan. Ya. Termasuk misalnya itu kan yang Golkar juga, Bang. Ada 2 menteri katanya yang siap menggantikan Airlangga kan. Kan tidak ada juga kelihatan sinyal dari Pak Jokowi untuk melarang kan. Ya. Jangan doh enggak gitu. Enggak gitu. Ya. Tapi akhirnya kan redup sendiri. Iya, iya. Gitu. Nah, jadi Tinggal kesimpulan nih berarti, ya Bang. kesimpulan ini. Nah, jadi mungkin terakhir apa yang ingin disampaikan oleh Bung Rey, silakan Bung. Pertama tentu saya senang dengan ajakan pertama Abang tadi itu, bagaimana dalam beberapa bulan ke depan ini kita lebih banyak mengisi substansi pemilunya gitu ya. Bincang-bincang tentang soal apa sih mau dikerjain macam-macam dan seterusnya Iya, iya. gitu ya. Nah yang kedua terkait dengan Pak Jokowi, saya kira terlalu naif kalau kemudian kita mengatakan Pak Jokowi nggak punya interest. Saya udah menyebutkan tadi setidaknya ada 3 alasan. Pertama adalah beliau punya tingkat kepuasan 80%, di tangannya ada 15%, kemudian juga keinginan dan cita-citanya agar siapapun presidennya bisa melanjutkan apa yang sudah beliau rintis selama 10 tahun terakhir ini gitu ya. Sehingga dengan begitu menurut saya naif kalau presiden ya tidak menyatakan dukungan atau tidak memiliki dukungan kepada salah satu di antara 3 calon presiden gitu. Nah cuma sekarang ini satu yang kelihatan jelas nggak masuk kategori itu. Dalam hal ini adalah Anies Baswedan. Tinggal Pak Prabowo dengan Pak Ganjar ya. Nah cuma berkaitan dengan 2 nama ini saya kira politik yang dimainkan oleh Pak Jokowi itu namanya politik pendulum. Iya. Yang kalau ada yang satu kelihatan agak turun dinaikkan gitu. Tujuannya adalah agar keduanya tetap bisa sampai ke putaran kedua. Oke, Bung. Inilah Bung Rey, ini susah kita. Kita bilang kata akhir lebih panjang dari kata awal nih kata akhirnya. Aduh, ngeri kali ya. Bung Rey asli dari mana Siap. ya? Saya kan Mandailing, Bang. Oh ya, Mandailing. Sumatera Rangkuti Utara. ya, kalau saya Rangkuti. lupa Rangkuti ya kan. Kita manggil Rey aja. Rangkuti ya, Mandailing pastilah. Agak mutar-mutar dikit. Baik, Bung, terima Ya, kasih makasih banyak atas banyak, Bang. kehadirannya. Ya. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan ini dengan santai Ya, ya, bermanfaat buat masyarakat, publik, Siap, Bang. Ya. dan para penonton kita ya. Insya Allah Amin. berkah semuanya ya. Amin, amin, amin. Baik, terima kasih Bung. Assalamualaikum Sama-sama, Bang. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.